Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan usaha kami yang berjudul kerajinan bunga dari kulit jagung untuk mengurangi limbah dan menambah nilai guna terhadap kulit jagung. Dan kelompok kami salah satunya ada yang bernama Bagus Gita, NIM 2019 11061. Dan selanjutnya ada Muhammad Azizur Rahman dengan NIM 2019 11197. Dan selanjutnya ada Risma Yulia Yahya dengan NIM 2019 286. Dan selanjutnya ada Fauziah Faramita dengan NIM 2019 450. Selanjutnya yang pertama ada aspek pasar. Pasar saat ini, kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah sehingga biasanya dibuang. Kenyataannya, sampai kulit jagung bisa disulap menjadi sangat bernilai dan bisa menerobos pasar internasional. Kerajinan menjadi sangat unik dan menarik. Banyak jenis-jenis kerajinan tangan berupa bunga hias yang diperjualbelikan di pasar. Salah satunya adalah kerajinan bunga hias dari bahan kulit jagung atau biasa dikenal dengan klobot jagung. Mengubah kulit jagung yang biasanya hanya dibuang sia-sia menjadi kerajinan bunga hias dan cantik. Mampu dijadikan peluang usaha yang dapat dipelajari. Selanjutnya, bahkan sekarang kerajinan bunga dari kulit jagung sudah banyak pelaku usahanya. Kerajinan bunga dari kulit jagung ini menawarkan berbagai macam jenis, bentuk dan warna dengan tingkat kerumitan berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, harga yang ditawarkan pun berbeda-beda juga. Kerajinan ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan tidak ada spesifikasi usia dan pekerjaan. Selanjutnya ada pasar yang akan datang. Dilihat dari perkembangannya, kerajinan ini akan berumur panjang dan untuk peluang masa depan akan tetap menuntunkan. Ini disebabkan karena kerajinan kulit jagung memiliki nilai ekonomi yang sedikit akan tetapi memiliki laba yang menguntungkan. Serta karena terbuat dari kulit jagung menjadi ciri khas sendiri dari kerajinan lain. Dan juga kerajinan mampu bertahan lama asalkan tidak terkena air. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi potensi pasar. Ada nomor, objek, informasi, dan data. Yang pertama, jumlah konsumen 300. Yang kedua, pendapatan rata-rata konsumen 1.500.000. Yang ketiga, jumlah pesaing ada 3. Yang keempat, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja. 40% kali 1.500.000 sama dengan 600.000. Yang kelima, kemungkinan berbelanja 30% kali 1 juta sama dengan 300.000. Yang keenam, potensi pasar 300.000 kali 300 sama dengan
90 juta. Yang ketujuh, potensi penerimaan. 90 juta dibagi 3 sama dengan 30 juta. Yang kedua, aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, positioning. 1. Segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis. Untuk produk kerajinan ini tidak ada spesifikasi tertentu untuk usia, namun ditunjukkan kepada orang-orang yang menyukai hal-hal unik dan orang yang memerlukan hiasan rumahnya. Yang kedua, segmentasi geografis. Produk ini menyasar ke semua konsumen yang membutuhkan karena dalam pemasarannya, produk ini juga dipasarkan melalui online sosial media untuk menjangkau konsumen di berbagai kalangan dan agar sekaligus memperkenalkan usaha kerajinan ini agar dapat menarik minat konsumen. Berikutnya, segmentasi psikografis. Konsumen produk bunga dari limbah kulit jagung ini adalah para pelajar dan masyarakat dari berbagai tingkat dan kalangan. Karena produk ini sendiri umumnya dipakai sebagai hiasan rumah atau ruangan, misalnya souvenir dan lain-lain, maka difokuskan untuk yang suka mendekor ruangan. Kedua, targeting. Target yang diterapkan dalam usaha bisnis ini sebagai berikut. Pertama, produk yang dijual, kerajinan bunga dari kulit jagung. Target lokasi pemasarannya meliputi daerah sekitar tempat tinggal, sekolah, dan tempat-tempat ramai yang biasanya menjadi sasaran para pelajar dan masyarakat, seperti pasar malam, bazar, dan acara-acara tertentu seperti pameran atau pagelaran kesenian. Berikutnya, target demografis, para pelajar dan masyarakat dari berbagai tingkat dan kalangan. Berikutnya, karakter psikografis, menyukai hal-hal unik yang jarang dijumpai. Yang terakhir, jangkauan pemasaran. Produk ini mencakup semua kalangan karena harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Ketiga, positioning. Positioning pada usaha kerajinan ini yaitu memposisikan diri sebagai target pasar yang menjual kerajinan bunga dengan motif dan corak berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menghias ruangan, melayani konsumen dengan baik dan menarik minat konsumen. B. Bauran pemasaran. Pertama, produk. Produk dari kerajinan ini memakai kulit jagung yang sudah tua atau cukup umur dengan kisaran umur 3 bulan, menggunakan pewarna yang bagus agar tidak cepat luntur, serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kedua, price atau harga. Untuk hal ini menawarkan harga tergantung dengan model dan tingkat proses pengerjaannya dan seberapa lama untuk jadi satu bunga. Ketiga, place. Usaha ini berlokasi di tempat yang ramai agar mudah dijangkau oleh konsumen. Keempat, promotion atau promosi. Untuk produk kerajinan limbah, strategi khusus untuk pemasaran dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Pertama, menciptakan produk yang unik dan memiliki ciri khas. Kedua, mendaftarkan produk hasil kerajinan tangan ke lembaga terkait sehingga produk kerajinan tersebut memiliki hak paten. Ketiga, melakukan promosi melalui media sosial, membuat brosur, kartu nama, dan juga memasang iklan di media massa. Terakhir, memilih nama yang khas untuk produk untuk membantu branding sehingga mampu memberi gambaran produk secara umum. Ketiga, aspek teknis. A. Lokasi. Untuk lokasi pembuatan kerajinan kami memilih di rumahnya bagus kita selaku pemilik usaha. Sedangkan untuk pemasarannya kami memilih di toko dekat pasar sehingga diharapkan mudah dijangkau oleh pelanggan. B. Luas produksi. Luas produksinya untuk tempat pembuatan yaitu 8x10 meter dengan lokasi agak jauh dari toko. Untuk toko luasnya 6x10 meter. C. Layout pabrik. Komponen yang ada di usaha kerajinan tangan kulit jagung ini yaitu antara lain: pertama, produksi. Tempat untuk proses produksi pembuatan bunga dari kulit jagung. Ada beberapa tempat produksi, yaitu pertama, tempat pengeringan, kedua, tempat pencucian, ketiga, tempat pewarnaan, keempat, dapur, 5, tempat pembuatan bunga, keenam, finishing. Kedua, gudang, tempat penyimpanan bahan baku kulit jagung dan peralatan lainnya yang digunakan. Ketiga, toilet, tempat untuk pembuangan. Keempat, office, tempat para karyawan untuk beristirahat, berdiskusi tentang operasional dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Yang kelima, musola,
tempat untuk ibadah. Keenam, tempat penjualan, tempat untuk berjualan memasarkan produk bunga dari kulit jagung. Ketujuh, kasir, tempat untuk transaksi pembayaran barang yang telah dibeli. Kedelapan, pintu utama, akses utama pelanggan untuk ke dalam toko. Terakhir, parkir sebagai tempat memarkirkan kendaraan di toko agar tertata rapi dan nyaman. 4. Aspek manajemen. A. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Pertama, pemilik usaha yaitu Bagus Gita. Bagian keuangan ada Muhammad Azizur Rahman. Bagian produksi ada saya, Rismo Zulia Yahya. Dan terakhir bagian desain ada Fauzia Farahmita. 5. Aspek keuangan. A. Kebutuhan dana. Berdasarkan usaha yang kami akan jalankan, dilihat dari aspek keuangannya, kami tidak memerlukan banyak biaya-biaya lainnya. Karena yang pertama, bahan-bahan mudah didapat. 2. Berbahan bekas 75% dan 25% bahan beli. 3. 25% bahan-bahan yang dibeli, semuanya dengan harga terjangkau. Pada kali ini, kami belum menghitung net present value dari usaha tersebut karena usaha ini masih direncanakan, belum beroperasi, tapi akan dicantumkan untuk biaya produksinya. Anggaran biaya produksi. Pertama, lem tembak harga 17.500, jumlah bahan bakunya 2, total 35.000. Kedua, kawat halus harga 3.000, jumlah bahan baku 2, jumlahnya 6.000. 3. Cat pewarna harga 3.800, jumlah bahan 1, jumlahnya 3.800. 4. Kawat sedang harga 15.000, jumlah bahan baku 1, jumlah 15.000. 5. Kuas harga 3.000, jumlah bahan bakunya 3, jumlah 9.000. 6. Gunting harga 10.000, jumlah bahan bakunya 1, jumlah 10.000. 7. Tang harga 15.500, jumlah bahan baku 1, jumlahnya 5.500. Total dari keseluruhan yaitu 94.300 rupiah. B. Sumber dana. Dana yang kita ambil dari modal iuran anggota, kerajinan tangan dari kulit jagung. Materi selanjutnya C. Metode penilaian investasi. Pembelian 2 lem tembak 35.000, kawat halus 6.000, cat pewarna 1 3.800, kawat sedang 1 15.000, kuas 3 9.000, gunting 1 10.000, tang 1 15.500, jumlah total 94.300. 6. Aspek lingkungan. A. Pemanfaatan ekonomi sosial budaya. 1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. B. Tersedianya pemilihan dekorasi yang beragam. 2. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui 1. Penggunaan lahan yang efisien dan efektif. 2. B. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam. C. Membangkitkan lahan tidur. D. Peningkatan sumber daya alam yang belum terjamah. E. Pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah yaitu A. Menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. B. Memeratakan pendistribusian pendapatan. C. Meningkatkan devisa negara. D. Memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola. E. Memberikan nilai tambah proses manufaktur. F. Menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal di masyarakat. G. Menimbulkan efek ganda ekonomi. H. Peningkatan produk domestik lokal bruto (PDRB). I. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). J. Menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. K. Menyediakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. B. Penanganan limbah. Limbah yang dihasilkan dari kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah kulit jagung ini cukup sedikit. Jadi, kami membedakan antara sisa kertas, sisa plastik yang sesudah digunakan, lalu membuang sampah pada tempat yang tepat.
7. Aspek yuridis. A. Bentuk usaha. Usaha perseorangan. Jenis usaha ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang, atau dengan kata lain, dia yang akan memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun di lain sisi dia juga yang akan menanggung semua kerugian yang timbul. Berikut ini adalah contoh undang-undang yang mengatur tentang perusahaan atau badan usaha. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Dasar Hukum Perseorangan Terbatas. Perundang-undangan ini mengatur segala dasar hukum sebuah pendirian usaha. 2. Akte pendirian sebuah perusahaan terbatas memuat nama perusahaan, tempat kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan berusaha, modal, surat saham, rapat direksi, tugas dan wewenang rapat di mana komisaris, rapat umum pemegang saham, pemungutan suara dalam RUPS, perubahan anggaran dasar perusahaan, langkah dalam likuiditas. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perundang-undangan menjelaskan tentang hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, serta kewajiban para pelaku usaha. Demikian isi presentasi usaha dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah. Shallallahu alaihi wasallam saja. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.